Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini aku akan membagikan materi kedua dari proyek KKN BD aku, yaitu mengenai tips mengelola keuangan bagi UMKM. Jadi apa sih yang harus disiapkan UMKM dalam mengelola keuangannya? Yuk kita lanjut. Nah, untuk tips yang pertama yaitu pisahkan batas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Yang pertama yaitu bukalah rekening di bank untuk transaksi usaha dan pisahkan dengan rekening pribadi. Yang kedua, harus disiplin dan menerapkan pemisahan keuangan untuk keperluan pribadi dan bisnis. Tips yang kedua yaitu mengelola pembelajaran modal. Maksudnya apa? Yaitu pastikan uang modal tersebut selalu disimpan dan hanya digunakan untuk melakukan restock barang. Dan jangan pernah menggunakan uang modal untuk keperluan pribadi. Tips yang ketiga, hindari lebih besar pasak daripada tiang. Maksudnya apa sih hindari lebih besar pasak daripada tiang? Oke, di sini aku akan jelasin. Yang pertama yaitu hindari membuat keputusan yang beresiko, seperti membelanjakan uang yang melebihi pemasukan yang Anda dapatkan. Dan yang kedua, ketahui break-even point atau BEP untuk mengetahui apakah usaha Anda akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa sih break-even point itu, jadi BEP adalah suatu keadaan di mana pada tingkat penjualan tertentu, perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun mengalami kerugian. Kegunaan dari BEP itu sendiri yaitu untuk menetapkan penjualan minimal, mengendalikan biaya, dan merencanakan kebutuhan dana. Untuk rumus BEP sendiri yaitu biaya tetap per harga jual persatuan dikurangi biaya tidak tetap persatuan. Kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu pengelolaan pengeluaran uang dengan bijak. Yang pertama, merencanakan anggaran selama periode 1 tahun untuk pengeluaran besar seperti sewa, pajak, bunga, utang, penjualan, dan lain-lain. Yang kedua, buatlah daftar prioritas kebutuhan dan anggarkan lebih dulu hal yang menentukan perkembangan bisnis Anda. Tips yang kelima yaitu membuat rincian penggunaan uang. Yang pertama yaitu sesuaikan rincian penggunaan dana sesuai dengan target penjualan dan penerimaan kas. Yang kedua, jangan menghamburkan dana meski mungkin saldo kas Anda sedang berlebih. Yang keenam yaitu buatlah pencatatan keuangan. Ini juga sangat penting ya teman-teman. Jadi dalam berbisnis, pencatatan keuangan itu sangat penting untuk menentukan bagaimana kedepannya bisnis yang kita jalankan. Yang pertama yaitu dengan adanya pencatatan, setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran Anda dapat dengan mudah mengetahui di mana letak kondisi keuangan bisnis Anda. Yang kedua yaitu pencatatan transaksi keuangan yang terperinci sangat penting untuk mendapatkan analisis tentang pergerakan keuangan. Yang ketujuh yaitu mengontrol arus kas. Jangan terlalu memusatkan pada keuntungan, tetapi arus kas harus tetap dikontrol. Kelola stok barang sehingga tidak terjadi penumpukan, pengeluaran dan pendapatan harus seimbang. Nah, lanjut kita ke tips yang ke-8 yaitu menyediakan dana cadangan. Ketika mempunyai dana cadangan, Anda bisa menggunakannya terlebih dahulu agar tidak mengganggu aktivitas yang lain dalam usaha. Yang kedua, persiapkan dana untuk menghadapi keadaan darurat dengan memperkirakan masalah-masalah yang mungkin bisa terjadi. Nah, yang kesembilan yaitu kelola pembiayaan dengan hindari kredit mahal. Maksudnya apa sih? Nah, jadi hindari pinjaman yang mempunyai nilai pokok mahal dan berhubungan tinggi untuk menghindari gagal bayar. Dan jangan membuat pengeluaran usaha Anda membengkak hanya karena harus melunasi pokok dan bunga utang Anda. Baik, sekian tips yang bisa saya sampaikan pada materi kedua ini. Jadi untuk materi selanjutnya bisa ditunggu dalam video selanjutnya. Terima kasih.